Ibu mulai, saya tekan. Oke, selamat pagi menjelang siang, kawan-kawan. Pagi. Kalau ini habis soft drink ya, berarti kita boleh dong soft drink dulu nih, boleh ya? Boleh. Boleh berdiri, biar semangat. Kalau teman-teman mendengar saya instruksi satu, teman-teman boleh tepuk tangan. Oke. Yang kedua, kalau saya bilang dua, teman-teman, hey. Oke. Hey. Kalau saya bilang angka 3, teman-teman bilang ha. Ha. Oke. Bisa dipahami ya di sini ya? Bisa. Boleh dicoba? Boleh. 1, 2, Hey. 3. Ha. 1, 2, 3. Hey. Ha. Oke, silakan duduk. Oke, teman-teman. Sebelum dimulai dengan materi, kira-kira komunikasi itu apa? Apa ada yang boleh menjelaskan? Apa itu komunikasi? Sebelum menambahkan efektifnya ya, komunikasi itu apa? Hubungan. Boleh Bapak Haji. Sebuah proses untuk menyampaikan informasi, pikiran, dan juga perasaan di antara dua orang atau lebih. Oke, berarti pada intinya minimal dua orang atau lebih, dan menyampaikan ide atau perasaan. Oke, ada yang ingin menambahkan? Oke, baik. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji tadi adalah benar. Komunikasi itu adalah pertukaran ide atau saran, dan itu dilakukan syaratnya itu minimal 2 orang. Kalau 1 orang apa? Menghayal. Menghayal. Iya, kalau kita berkomunikasi 1 orang malah jadi orang bingung. Ini orang kenapa? Ya. Jadi minimal harus komunikasi 2 orang. Lebih boleh dong bergibah bareng, bareng. Apa nih sekarang gosipin kayak gitu ya. Itu juga kadang ada yang topiknya yang mau diangkat itu apa gitu ya. Jadi misal nih saya sama Teh Resti kita udah kenal, tapi kalau nggak ada topik yang mau dibahas udah diem. Tapi pasti ada topik yang mau dibahas dulu baru kita ngobrol nih gitu ya. Oke. Dan tadi nih syaratnya untuk komunikasi adalah minimal 2 orang, lebih boleh ya, lebih baik juga kalau banyak kan gitu. Terus memiliki tujuan yang tadi saya bicarakan, kita tuh misalnya membuat usaha ya. Oke. Lalu gunakan media komunikasi, misalkan handphone, bisa juga gitu ya, kita mau cakap lewat handphone, ruang chat kayak gitu. Lalu kita sebagai penerima, kalau komunikasi itu ada pengirim pesan atau penerima pesan. Nah, kita kalau misalkan sedang menjadi penerima pesan, alangkah baiknya kita menjadi pendengar yang baik. Karena apa? Perlakukanlah orang sebagaimana kita ingin diperlakukannya. Kalau misalkan teman-teman ngobrol sama Bu Kusmiati kayak ngobrol duit, nggak enak ya Bu ya. Jadi kita juga nggak mau curhat lagi lah sama Ibu gitu. Ketika Ibu juga nggak feedback apa yang kita curhatin gitu. Oke. Ini ada hasil penelitian dari Albert Berhadian bahwa komunikasi yang terbesar itu visual, lalu ada yang kedua adalah vokal dan verbal ya. Kita ingin membuktikan mengapa visual itu lebih besar. Boleh sekarang berdiri
kursinya dimasukkan ke meja. Bu Eni sama Bu Mita. 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 Bu Mita. Gabung aja. Kursi apa? Oh iya. Kursinya dimasukkan ke, ya, masuk ke kursinya masuk ke meja, teman-teman berdiri. Kita mau main game komunikasi. Paling depan Pak Eka dan Pak Toto menjadi kapten timnya yang di sini berlima, di sini berenam. Nanti kita buktikan apakah komunikasi ini efektif dengan jumlah yang berbeda. Ya, boleh ya? Pernah main game ini pernah ya? Nah, oke. Nanti kaptennya menyampaikan pesan apa yang disampaikan oleh surat ini, ya. Nanti yang terakhir Bu Muti dan Bu Beni mencoba menjawab apa yang disampaikan sama teman sebelumnya. Tadi bisik-bisik ya, dan jadi nyantai. Oke, udah paham? Sudah. Bisa dimulai? Bisa. Nah, boleh Pak, ke depan Pak. Boleh dibaca. Diingat beberapa waktunya. Nanti disampaikan sama timnya Pak. Kalau udah ngerti ya udah oke, kita mulai. Udah Pak? Mantap? Belibet? Oke lah Pak. Boleh ya? Boleh ya? Kayak bingung. Biasanya bos gitu kan, guru tuh A, B, C, D gitu kan. Gak tahu kondisinya kayak gimana kan? Oke, sekarang kita mencoba praktekkan apakah visual ini membuktikan. Bisa dimulai? Kita ya? Apa? Boleh? 1, 2, 3, mangga. Mulai. Bisik-bisik. Oh, dia tukeran di Pak Haji sih. Tukeran. Oh iya sih, ya boleh, nggak masalah. Tunggu sebentar, tahan dulu ya. Sudah matang? Sudah. Oke. Kepala dan rekan-rekannya itu tolong saya ya. Kita pengen dengar nih gimana miskomunikasinya. Boleh Bapak gimana? Tolong ambilkan pensil pena di meja nomor 2. Oke. Tolong ambilkan pensil, pena, spidol di meja nomor 2. Tolong ambilkan pensil, pena, spidol di meja nomor 2. Oke. Tolong ambilkan pensil, pena, spidol di meja nomor 2. Bapak tadi mau bilang apa? Nah, dia masalah mendengarkan sudah banyak Tersisa di nomor 2 ya. pengen tahu dulu dari musuh dulu. Tolong ambilkan tas, kaos kaki di lantai 2, kamar nomor 3. Tolong ambilkan tas, sepatu, kaos kaki di lantai 2, kamar nomor 3. Tolong ambilkan tas, sepatu, kaos kaki di lantai 2, kamar nomor 3. Tolong ambilkan tas, sepatu, kaos kaki di lantai 2 kamar 3. Oke, terus. Tolong ambilkan tas, sepatu, kaos kaki di lantai 2 kamar 3. Oke, tadi menyampaikan apa Pak? Tolong ambilkan
sepatu, kaos kaki, tas, dan topi. Di lantai 2, ruang 3. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Sepatu. Dari slide tersebut, teman-teman bisa melihat bagaimana visual itu dampaknya besar gitu ya. Teman-teman ketika diberi instruksi sama atasan, hey, kerjakan laporan dari bulan Januari sampai Februari, tapi nggak ada tahunnya. Teman-teman kira-kira bingung nggak? Apa teman-teman lebih seneng atasan kirim email berikut dengan format yang mesti diisi, baru teman-teman kerjakan? Bagaimana? 1 atau 2 yang mana? 2. 2 ya. Jadi bagaimana visual itu lebih besar dampaknya seperti itu. Jadi ketika kita verbal aja, kadang kita sering salah paham dengan siapapun, pasangan, atasan, kadang member kita juga. Kita mau minta apa? Dia kadang kita mau minta orange juice, tapi dia kasih apple juice, gitu kan? Kadang kalau dengan verbal saja tidak cukup, tapi alangkah baiknya ketika misalkan memang kita ada keperluan atau menginstruksikan sesuatu kepada member kita, baiknya dengan tulisan minimal gitu ya. Kalau enggak di ruang chat dia, kita pertama kita pun nggak lupa apa yang disampaikan, karena kadang-kadang gini, bos itu tidak, saya tidak pernah ngomong itu. Pernah dengar? Iya. Kalau misalkan kata si Yusuf, dia hari ini bilang saya sudah mandi, contohnya saya sudah mandi, tapi ketika kita bersama ini, Yusuf belum mandi ya? Tidak, saya tidak mandi. Tidak, saya tidak pernah ngomong itu. Kan kalau ngomong, pertama tidak ada bukti, kedua ketika kita tidak mau mandi pun nggak bisa klarifikasi, ya. Kita cuma bisa nanya apa, tapi ketika di email atau di ruang chat itu lebih mudah sepertinya. Jadi penelitian ini besar kemungkinannya memang betul visual ini memang lebih besar ya dibanding dengan verbal. Jadi teman-teman sebelumnya menjelaskan bahwa si verbal itu lebih mudah. Kalau ngomongnya komunikasi mah belum email, chat itu lebih gampang, tapi ternyata itu tidak efektif, gitu. Tidak nyampe pesannya. Oke, paham ya? Paham. Lalu tadi uraiannya harusnya tadi game itu adalah ketika membernya lebih sedikit, harusnya lebih efektif penyampaiannya ketika ketimbang dengan timnya yang banyak. Misalkan atasan nyampein ke leader, nyampein kemana itu pasti jadi secara ini kayak gosip menyebar, siapa mah kayak gitu cenah, jadi lebih banyak orang yang menilai secara katanya itu lebih rusak si beritanya gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari gambar tersebut teman-teman melihat ada apakah? Dinding orang terhalang. Ini adalah salah satu hambatan komunikasi. Ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, kita harus tahu dulu hambatannya apa. Ada hambatan enggak? Begitu. Apa aja hambatannya? Dari faktor eksternal adalah waktu, lalu juga ada kebisingan. Kira-kira ini diproduksikan berisik ya, berisik. Lalu ketika leader teriak-teriak, apakah teman-teman marah? Tidak. Enggak ya, karena memang diproduksi ketika pesan disampaikannya adalah kecil, informasinya kecil, itu nggak bakal sampai gitu ke si membernya. Jadi itu
adalah menghapus hambatan, makanya di itu kadang ada suara lantang gitu. Lalu tips komunikasinya, bagaimana kalau kita untuk mendelek komunikasi yang efektif, begitu. Sebelum kita menyampaikan ke member, teman-teman harus tahu dulu apa yang mau disampaikan. Jangan sampai teman-teman yang nyampaikan, teman-teman bingung sendiri apa, ya. Lalu hapus hambatan komunikasi kayak tadi, misalkan kita ngobrol di ruang bising, padahal apa yang informasi yang mau disampaikan itu penting, itu juga nggak bisa, gitu. Bicara yang jelas, itu hal-hal yang tadinya kayak bising, kayak itu nggak bakalan efektif. Gitu. Lalu mendengarkan. Pisahkan perasaan dari fakta ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu. Misalnya contoh, saya melihat Bu Devi sudah ngobrol, padahal jawaban juga belum, gitu ya. Jadi itu harus dipisahkan antara perasaan kita sendiri dengan fakta. Coba dulu ngobrol, gitu. Lalu menghindari reaksi ya kayak tadi. Dapatkan komitmen atau kesepakatan ketika kita berkomunikasi. Pas kita ubah, ya udah ya, berarti hasil meeting hari ini adalah bla 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 bla. Lalu kalau misalkan kita merasa kurang mengerti, klarifikasi, Bu, tadi itu apa ya? Bu, tadi itu apa ya? Boleh diulang nggak, Bu? Sekali lagi. Boleh ya kalau mau bilang kayak gitu. Nah ini juga bisa. Mau yang dikatakan itu harus jelas, harus paham. Lalu tahu kapan mengatakannya. Teman-teman nggak mungkin menginformasikan sesuatu yang penting di tengah yang ruang bising, gitu ya, yang tadi saya contohkan. Lalu tahu bagaimana mengatakannya dengan ekspresinya, dengan yang tadi postur tubuh lah, seperti itu. Lalu juga bagian dari si penerima adalah bersiaplah untuk mendengarkan. Quotes-nya, the most important thing in communication is hearing what is being said. Komunikasi, tadi saya tidak lupa contohin, kalau misalkan ada apa yang logo di warning di jalan kayak S, di marka jalan. Itu kan bentuk komunikasi juga, tapi secara visual. Nah, ketika kita bisa mematuhi seperti itu, nggak boleh belok kanan, tapi kita belok kanan, itu sudah lumayan ya. Itu kan karena kita bergerak itu, kita bisa mendengarkan apa yang sudah dikatakan, gitu. Walaupun dengan sebuah kata. Masalah komunikasi bukan hanya terjadi dari pengirim pesan, namun juga bagaimana kita mendengarkan. Gitu. Sebelum saya akhiri kelas ini, ada yang ingin ditanyakan? Boleh, mau sekali ya, gimana nih, mau duluan siapa nih? Ladies first ya, Bapak ya, boleh. Bagaimana Bu? Yang dari saya tangkap dengan topik komunikasi untuk Ibu, apakah cara berkomunikasi di dalam keluarga atau sosial memberi pengaruh besar terhadap komunikasi seseorang? Menurut saya, karena saya pribadi ya, saya itu menjadi seperti ini karena melihat ayah saya. Jadi menurut saya ketika jawab pertanyaan yang Ibu lontarkan, iya mempengaruhi. Kadang kenapa? Kadang anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua itu malah jadi dia kayak minder sama teman, gitu. Kan memang di rumah juga nggak pernah ngobrol sama orang tua, gitu. Tapi kalau saya pribadi, karena saya sering ngobrol dengan ayah dulu atau dengan mama, apapun di sharing itu lebih enak juga ngomong sama teman, lebih pede gitu ya. Kalau sudah lama kayak oke bisa gitu, kalau bisa. Siti mengerti. Sakedik. Oke, cukup terbantu tidak? Oke, terima
kasih. Gimana Pak? Saya sih ingin bertanya dalam pandangan ini sendiri, apakah komunikasi yang efektif itu sendiri artinya ketika seorang penyampai pesan ini mengerti secara utuh oleh si penerima pesannya, itu artinya menurut Ibu? Kalau efektifnya itu, kalau kayak tadi kan game tadi itu, oke, mungkin kosakatanya teman-teman acak ya. Tapi pada intinya benar nggak poinnya itu ada. Gitu. Tapi kalau diproduksi efektif tidak? Kalau diproduksi efektif asal poin pentingnya dia disampaikan. Makanya ketika memang kalau misalnya mau meeting atau mau briefing dengan timnya, itu sebelum ditutup tuh harus ngomong dulu. Paham nggak? Kalau nggak ada ya, kalau ada yang kata ya sebut. Tapi kalau misalkan memang ada yang tanya ya jelasin lagi. Ya kalau mau sekalian ngomong aja terus Pak. Artinya dalam pandangan Ibu, efektivitas komunikasi itu ketika poin utamanya dia tersampaikan dan dipahami oleh orang lain. Iya, betul. Ya, silakan ditutup. Oke, untuk itu terima kasih atas kehadirannya teman-teman, waktunya. Maka dari itu saya akhiri sesi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dina. Bu Dina, apa yang sudah bagus dari presentasi Ibu? Bagusnya karena ini presentasi saya Pak, jadi ya udah gitu. Ngalir gitu ya. Ya, dan Ibu menguasai pertanyaan-pertanyaan, saya yakin itu adalah akumulasi dari apa yang Ibu alami, kemudian Ibu sharingkan kepada yang menanyakan. Apalagi Bu? Ya, nonverbal, vokal menyoroti secara spesifik intonasi, kemudian volume, itu bagus ya. Bahasa tubuh, ekspresi, tinggal yang jadi catatan atau perhatian itu beberapa saya amati kalau Ibu menceritakan sesuatu yang Ibu alami seperti tadi di keluarga, nya berkurang. Tapi ketika Ibu masuk ke materi, sepertinya Ibu ada berusaha mengakses, nggak tahu apa mungkin kelupaan atau contoh-contohnya mungkin Ibu lagi nyari contoh, jadi agak lebih banyak Tapi selain itu kalau pengalaman pribadi, nya kurang. Ya, dan yang Bapak Ibu yang dilakukan oleh Bu Dina ini adalah yang kita sebut experiential learning. Jadi belajar lewat pengalaman. Jadi sebelum Bapak Ibu masuk ke materi, Bapak Ibu suruh mereka praktek dulu. Nah itu salah satu cara belajar yang bagus juga karena melibatkan kinestetik kan tadi mereka praktek dulu, terus habis itu baru dikaitkan dengan materi. Nah kira-kira kalau mau ada improvement apapun tadi Bapak Ibu, Ibu-ibu teman-teman ini melakukan, itu Bu Dina coba memang benar-benar kaitkan dengan yang tadi 3V tadi itu. Ya termasuk contoh-contohnya. Tadi misalnya tadi yang ini melakukan salah. Kemudian tadi juga misalnya ada hambatan. Ternyata kalau ini bising, nah berarti kan nggak tercapai komunikasi. Misalnya begitu. Jadi mungkin satu permainan tapi bisa memang mencakup semua yang Ibu sampaikan. Itu akan lebih mudah bagi mereka kan. Oh iya benar aku mengalami kok. Tadi kenapa saya bisa lupa ya? Mungkin karena tidak ditulis misalnya begitu. Jadi ya itu tadi bagus sekali. Ibu. Tinggal di permainan tadi itu memang benar-benar dikaitkan saja yang poin yang mana seperti itu ya itu kemudian palingan kalau yang mau diperbaiki tambahkan saja agenda. Jadi tadi agenda komunikasi itu apa, syarat terjadinya komunikasi, alur komunikasi, kemudian hambatan komunikasi dan tips-tips komunikasi efektif. Jadi paling enggak orang di awal tahu kan ya kira-kira Ibu mau ngomong apa. Selain itu Bu Dina terima kasih sudah entertain kita semua dengan V, A, dan K. Semuanya masuk kan ya. Visualnya dapat, auditori dari intonasi, volume suara, dan sudah main-main tadi bareng-bareng kan ya. Jadi buat Bu Dina boleh dong kasih aplaus yang meriah sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Dina, terima kasih. Ya teman-teman kita istirahat dulu 10 menit. Ya, 10 menit. Ya, cari udara segar dulu.